Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk mendengarkan desiminasi hasil dari BIMTEK Guru BK di provinsi waktu itu. Maka tugasnya adalah untuk memberikan materi ini kepada para siswa juga para guru. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mulai mari kita mulakan dengan basmalah. Bismillah. Semuanya coba tepuk 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, belum ada perintah. Tepuk 1, 2, 3. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, anak-anak sekalian, kita buat kesepakatan kelas dulu sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, tidak boleh ngobrol, kemudian tidak boleh ngerokok. Ada yang merokok? Tidak ada ya. Kemudian tidak boleh makan, ya, minum. Kemudian tidak boleh saling bisik-bisik, ya, dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Seperti itu. Bisa disepakati ya? Baik, anak-anak, tadi lihat judul di depan apa? Kenali potensi diri. Ada yang tahu potensi itu apa? Kemampuan apa? Kemampuan dalam diri, itu potensi. Kemampuan seseorang, ya, dalam hal apa? Potensi itu adalah kemampuan seseorang yang belum tergali. Oh, saya punya potensi nih. Nah, kalau saya bilang saya punya potensi, artinya kita tuh punya potensi, tapi belum tahu apa nih. Nah, maka potensi itulah yang harus kita munculkan dalam pembelajaran kali ini. Kira-kira kalian dalam selama belajar atau menjadi pribadi yang seperti apa? Ada 3 potensi yang dimiliki oleh para siswa. Pertama, potensi visual dalam gaya belajarnya, ada auditory, dan ada kinestetik. Nah, kalian di tipe yang mana? Silahkan buka link yang tadi dibagikan dan silahkan dikerjakan. Nanti akan kelihatan hasilnya kalian tipe pembelajar yang seperti apa. Silakan. Kita pengen lihat di mana potensi gaya cara belajar kita tuh seperti apa, ya. Dari hasil itulah nanti kelihatan seperti apa gaya belajar kita. Setiap orang beda-beda nanti hasil. Sudah ada yang keluar? Sudah? Oke. Wah, balance ya. Sudah? Baik, sekarang bacakan, silakan. Auditory visual Hasil yang oke, bacakan apa itu? ini. Ya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar visual dan kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang mampu menyerap informasi melalui berbagai jalan visi. Yang visual angkat tangan. Bacakan. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayai. Oke, itu yang visual. Yang auditori ada? Yang hanya auditori? Ada nggak? Yang lebih besar auditorinya ada? Yang putra? Auditori rata-rata apa yang putra? Kinestetik. Kinestetik coba baca.
yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat seperti memanggil atau dialin nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan suatu kegiatan. Kalau yang auditori coba bacakan. Gaya belajar atau cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar secara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengar. Penjelasan tertulis soal Udah? Baik. Sekarang kalian sudah mengenali gaya belajar kalian dalam hal untuk mengetahui potensi diri. Sebenarnya ya dari yang kalian isi itu adalah seberapa banyak potensi yang kalian miliki dalam arti, oh ternyata potensi saya itu ketika belajar lebih ke auditori. Oh ternyata gaya belajar saya lebih kepada visual. Oh gaya belajar saya ternyata lebih kepada kinestetik. Nah sekarang yang putra dan yang putri akan dipisah, yang visual gabung dengan visual, yang auditori dengan gabung dengan auditori, yang kinestetik gabung dengan kinestetik. Yang lainnya menyesuaikan. Silakan digabung, yang visual visual, auditori auditori, kinestetik kinestetik. Sudah? Sekarang cari saling berpasangan, dua-dua. Oke, keluarkan kertas selembar dan pulpen. Tebak siapa temanku. Nah, tebak siapa temanku. Silakan. Masing-masing tulis 5 pengamatan. Sudah? Oke. Silahkan sekarang satu orang boleh menyampaikan, nanti teman sebelahnya kalau memang betul katakan iya, kalau salah katakan tidak. Mulai dari yang sebelah sini boleh. Silahkan berdiri, berdiri. Berdiri. Ya, kita akan uji pertemanan mereka. Kamu dulu ngomong tentang dia coba. Suka menukik. Betul? Betul. Ngomong ya, betul. Berapa tingginya kira-kira? Harus jelas. 160. Salah. Salah. Terus? Suka makan sebelah. Betul. Suka makan es krim. Ya. Suka, betul. Umurnya 14. Umur 14, betul. Belajar. Suka belajar, betul. Ya. Musik. Salah. Mana ketiga? Anak ketiga. Udah. Oke, gantian sekarang. No, salah. Suka daiki salah. Suka dengerin musik. Suka denger musik. Oke, betul. Kepanasan. Gampang kepanasan. Teman Rara. Enggak juga. Oh, enggak usah maksa. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk mereka. Nah, sekarang kita lihat yang cowok ya. Yang cowok, boleh. Berdua, silakan berdiri. Ya, nanti kamu dulu Padilla sebutkan. Nanti kamu bilang iya atau tidak ya. Yang lantang ya. Betul. Betul. Oda, ada suka. Iya betul. Bahasa Indonesia dong. Ya. Tidak. Dah, balikan. Sekarang gantian. Iya. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kira-kira apa hal yang bisa diambil dari permainan tadi? Memahami satu sama lain, memahami sifat orang lain, mengetahui biodata teman, ada lagi mengenali sisi orang lain, mengenali ternyata dia jahat, gitu ya. Apalagi menggali atau mengenali potensi orang lain. Dari permainan tadi, anak-anak sekalian, perhatikan, kita bisa mencari tahu
minimal potensi terkecil dari teman kita. Begitupun seharusnya kita dalam mengenali potensi diri kita masing-masing. Tuliskan apa saja yang bisa kita, potensi apa yang bisa kita gali, gitu ya. Potensi apa yang bisa kita kembangkan dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Ya. Sekarang minimal diskusikan dengan tim kelompok kalian, visual, auditori, kinestetik, dan lain sebagainya. Pertama, tentang potensi apa saja yang dikenali dari hasil asesmen yang tadi kita lakukan, yang di awal. Yang di awal tadi yang kita ngisi, kira-kira potensi apa yang dapat dikenali dari hasil asesmen yang tadi kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kita menjalani atau menjalani karir atau pekerjaan. Ya, yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Pertanyaan 1, kedua, dan ketiga silahkan dijawab dulu. Menggunakan kertas boleh, menggunakan handphone juga boleh. Didiskusikan per kelompok. Silakan kelompok yang auditori, ya silakan maju ke depan dulu. Dijelaskan hasil diskusinya. Kami dari kelompok auditori ingin memberitahu hasil diskusi kami. Ya. Pertanyaan pertama, potensi apa saja yang Anda mengalami dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai indera utama untuk menerima dan memahami informasi. Ya, itu hasil dari asesmen gaya belajar auditori. Mereka sudah mengenali potensinya dan tadi sudah dijelaskan juga lebih ke bidang mana dalam pekerjaan. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya yang kinestetik, silakan maju ke depan juga. Perkenalkan, kami dari kelompok gaya belajar kinestetik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca soalnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soalnya. 1. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Ternyata, dengan gaya belajar kinestetik, kita bisa lebih mengerti tentang pelajaran jika mengerjakannya dan mempraktikkannya secara langsung di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Kita jadi tahu pekerjaan atau karir apa yang akan kita lanjutkan di masa depan kelak. Untuk gaya belajar kinestetik bisa cocok menjadi dokter bedah, penari, pemahat, atlet olahraga, guru olahraga, arsitek lapangan, dan lain-lain. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan kepada teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan 1, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Gaya belajar kami cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual, sehingga kami lebih mudah memahami sesuatu jika sudah melihatnya. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Dalam potensi pekerjaan gaya belajar visual yang merupakan gaya belajar yang cocok dalam bidang desainer grafis, ilustrator, arsitek, dan lain-lain. Dikarenakan orang dengan gaya belajar ini cocok di bidang kreativitas, detail, dan imajinasi. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1, pembelajaran tipe kinestetik cenderung berpotensi atau lebih unggul ke arah kegiatan yang cenderung menggunakan fisik dalam pemecahan masalah seperti sesuai dengan pengalaman secara langsung. Oke, yang kedua, orang dengan tipe kinestetik akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang mengandalkan fisik atau pergerakan yang lebih aktif. Misalnya, praktek dalam kegiatan yang dilakukan setiap hari. Oke, anak-anak sekalian, fokus ke depan. Sejauh ini sudah tahu gaya belajar kita seperti apa? Sudah. Ya, sudah tahu juga potensi apa yang harus kita kembangkan ke depan? Sudah. Ya. Minimal dari hasil asesmen ini kita punya gambaran. Oh, ternyata
gaya belajar saya seperti itu dan karirnya lebih ke sini. Terarah. Tadi yang kinestetik ternyata ada dokter bedah, ada pelukis, guru olahraga, itulah yang bisa kita kejar karena yang dominan. Misalkan yang visual tadi lebih kemana? Ada desainer, ilustrator, arsitek, itu lebih ke penjurusan mereka ke sana tuh. Ya. Dan yang auditori tadi lebih ada guru BK ya, ada guru biasa dan juga ada humas ya. Yang dalam tahapan ini minimal kita tahu potensi apa yang akan kita kembangkan ke depan. Paham ya? Meskipun nanti misalkan kita jago dalam kinestetik, tapi dia juga bisa ke visual. Bisa jadi. Karena tadi ada seimbang-seimbang kan, ada 40-40. Kecuali yang memang visual 100%, auditori 100%, kinestetik 100%. Nah, itu beda. Ustadz 50 sama 40 sama 10. Ustadz lebih kepada visual dan kinestetik. Ustadz. Maka Ustadz bisa tahu detail apa yang bisa Ustadz lihat dalam sebuah peristiwa, paham? Ustadz bisa merekam sebuah peristiwa itu dengan baik. Karena Ustadz visual sifatnya. Misalkan terjadi kecelakaan. Oh ya, kemarin BN-nya ini, terus mobilnya warna putih, bannya ada 4, kemudian ban belakangnya itu ada putih-putihnya, terus atasnya itu dia pakai jaring. Jaringnya ada yang putus sedikit waktu itu. Terus kemudian dia bawa buah-buahan dan sayuran. Mungkin kalau nggak salah itu buah terong-terongan dan sebagainya. Terus depannya itu ada kaca yang pecah. Nah, itu contoh visual. Ustadz bisa memvisualisasikan apa yang Ustadz lihat. Paham? Makanya Ustadz suka nonton. Bukan membayangkan. Lebih cepat menangkap materi melalui visual. Kalau yang kinestetik tadi lebih kepada yang fisik, yang bergerak. Yang ketika belajar langsung mau praktek. IPA misalnya, matematika misalnya. Ya. Itu kinestetik tuh. Yang auditori tadi beda lagi ceritanya. Nah, dari kita itu, dari hasil tadi minimal kita tahu gaya belajar kita. Dan ini guru-guru juga harus tahu gaya belajar kalian supaya ketika belajar tidak mesti materi sampai tamat. Padahal ada anak yang kinestetik olahraga terus. Padahal ada anak yang nggak suka kinestetik, adanya sukanya visual dan audito beda-beda. Paham ya? Oke, next. Silakan dibaca sama-sama 1, 2, 3. Ya, kalian adalah para pendekar, siswa pendekar yang siap menggali potensi diri. Para pendekar yang siap mengeluarkan jurus potensinya supaya bisa menjadi pendekar yang kuat dan hebat. Bisa? Bisa. Baik, next. Hati-hati tergelincir ya. Next. Oke, bagaimana perasaan dan harapan kalian setelah menyimak video tersebut? Lebih percaya diri, harus selalu berkembang, tidak perlu memikirkan pendapat orang lain tentang kita, apalagi kritik dan sarannya tidak membangun, misalnya. Mengenali apa potensi yang dimiliki seorang domba tadi? Ternyata dia bisa menari. Walaupun kadang-kadang tiap bulan Mei dia ditarik, digundulin lagi tuh. Tapi dia tetap menggali potensinya, yaitu lalu kemudian banyak binatang yang lain pun yang mengikuti karena tertarik dengan potensi yang dia miliki. Nah, begitupun dengan kita, seharusnya potensi itu bisa menghasilkan karya atau sesuatu yang bisa muncul dari dalam diri kita,
bahwa ini loh potensi saya. Ya. Mungkin masing-masing sudah punya jawaban. Oh, saya sudah punya potensi. Tapi tinggal pengembangannya aja. Seperti apa potensinya, sejauh mana potensinya dan lain sebagainya, ya. Lanjut. Jadi dari video tadi menjelaskan ini ada satu anak, ya anggaplah laki-laki, yang ketika dia melihat ada penghalang, lihat ini penghalang, dia bisa melewatinya dengan baik dengan cara menunduk dan merangkak ke bawah. Sedangkan anak yang nomor 2, dia nabrak dan nangis. Dia bingung mau ngapain, nggak bisa keluar. Nah, maka anak kedua memberikan contoh, anak pertama memberikan contoh, anak kedua mengikuti. Yang pada intinya adalah intelijensi atau kecerdasan itu, pertama perilakunya berulang. Kemudian adanya kreativitas, dan yang ketiga selalu memberikan pemecahan masalah. Itu ciri-ciri intelijensi atau kecerdasan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dan intelijensi, dia tahu caranya bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian dia bisa kreatif juga dari hasil yang Bagaimana misalkan ada Hilwa dan kawan-kawan yang mana bisa dapat juara karena terulang-ulang. Jadilah dia punya kecerdasan. Kecerdasan dalam hal kinestetik tadi, memanah. Dia bagus, kinestetik, potensinya dikeluarkan dengan cara memanah. Dengan hasil yang berulang-ulang dan kreativitas, maka nanti potensi itu akan muncul dan berkembang. Begitu. Nah, ada yang tahu ini apa? Jadi ada sekolah rimba namanya. Sekolah rimba ini menerima semua murid binatang yang ada di hutan. Ya, menerima murid semua hewan yang ada di binatang. Tapi kepala sekolahnya manusia. Kepala sekolah atau gurunya memberikan tugas kepada seekor elang. Elang, silakan kamu ambil buah di atas pohon itu dengan cara memanjat. Elang, silakan kamu ambil barang itu dengan cara memanjat. Elang, silakan roboh pohon itu dengan cara ditabrak, atau ambil ikan itu dengan cara berenang. 1 semester, 2 semester, elang nggak lulus ujian. 1 semester, 2 semester, elang tidak lulus uji. Kenapa? Karena gurunya tidak tahu potensi si elang. Dan si elang seharusnya menyadari bahwa potensi dia adalah Maka yang harus dikembangkan, yang harus dikuatkan potensinya adalah cara dia terbang. Nah, kalian sebagai elang harus punya potensi itu dan dikembangkan potensinya. Jangan nggak tahu apa, bebas lah apa aja terserah, nggak bisa. Kalau kalian elang ya harus jadi elang. Maka guru pun harus tahu, oh dia elang, maka dia jago terbang. Oh dia ikan, dia jago berenang, jangan suruh dia manjat. Oh ada monyet yang suka manjat, jangan suruh berenang, kelelep dia. Ya, jangan suruh elang berenang, kelelep. Apalagi nyuruh gajah terbang. Mungkin nggak? Tidak mungkin dilakukan oleh gajah, karena gajah potensinya adalah dia kekar dan punya kekuatan, maka potensinya adalah mengangkut barang, ya, atau merobohkan batang, ya, yang sifatnya berat-berat. Itu potensi yang dimiliki Nah, kalian punya potensi masing-masing itu. Silahkan dikembangkan. Jangan ikut-ikutan. Gajah ngangkat kayu berat sebagai elang, ikut juga, padahal nggak Ikan jago berenang, kita sebagai monyet. Kemudian ikut nyelam berenang, ya nggak akan kuat, pasti tenggelam. Itu ya. Jadi silahkan kenali potensi diri masing-masing. Jangan sampai lupa dengan potensi masing-masing. Seperti tadi elang. Elang setelah masa tahun akhirnya lupa kalau dia bisa terbang. Padahal potensi dia terbang. Nah, ada yang tahu ini? Siapa ini? Siapa ini? 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 Agus Salim. Ini Iwan Fals, ya.
Iya, Iwan Fals. Potensinya apa, Bibi? Ada verbal, linguistik, ya macam-macam. Ada cerdas logistik, ada cerdas internasional. Yang mana yang dimiliki Habibie? Cerdas, logis, matematis. RA Kartini, mana yang kecerdasannya? Cerdas interpersonal, intrapersonal. Megawati, cerdas kinestetik. Satu orang bisa nggak miliki dua potensi itu? Bisa. Megawati jago kinestetik. Jangan-jangan Megawati juga punya karya. Dia lebih kepada visual, menciptakan lagu dan sebagainya. Bisa jadi dia visual, spasial misalnya. Iwan Fals yang mana potensinya? Visual, spasial, karena dia penyanyi dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga dia cerdas matematis. Paham? Nah, diri kalian juga seperti itu. Silakan kerjakan link yang kedua. Kita lihat kecerdasan majemuk apa yang kalian miliki. 1, 2, atau 3. Silakan dikerjakan. Silakan diisi sampai nanti ketemu hasilnya. Kalian memiliki kecerdasan berapa? Ya, silakan diisi. Diikuti arahannya. Kita lihat kecerdasan majemuk kalian apa saja. Sudah mengisi semua untuk asesmen kecerdasan majemuknya? Baik. Coba Ustadz pengen maju perwakilan. Silakan maju ke depan, dibacakan. Kamu lebih kecerdasan majemuknya ada berapa yang kamu miliki? Ya, nanti disampaikan ke teman-teman. Saya termasuk tipe linguistik kinestetik. Kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Lebih kepada apa tadi kemampuannya? Dalam mengolah serta menggunakan kata. Mengolah dan menggunakan kata dengan baik. Ya, satu lagi perwakilan ada yang laki-laki. Silakan maju ke depan. Visual spasial, kemampuan untuk melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Visual spasial. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner dengan mengidentifikasikan intelijensi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan 8 macam intelijensi, yaitu kinestetik, interpersonal, verbal atau linguistik, logis atau matematis, naturalis, intrapersonal, visual, spasial, dan musikal. Tadi kamu mana? Visual, spasial, dan spasial aja. Sama intrapersonal. Ya, tadi lebih kepada sudah dibacakan tadi. Ya, oke, tepuk tangan untuk Paris. Satu lagi, ada yang mau maju? Ya, yang dekat aja ya. Ya, silakan maju ke depan. Kamu kecerdasan majemuknya apa saja? Dibacakan persentasenya, dibacakan itunya apa? Saya termasuk tipe interpersonal, suasana hati, serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Oke. Apa tadi? Kecerdasannya? Intrapersonal, interpersonal. Intrapersonal dan interpersonal, nggak jauh-jauh ya. Tepuk tangan untuk Hilwa ya. Baik, kita perhatikan, kita lanjut. Jadi kecerdasan kita itu bisa 2 atau 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan majemuk namanya atau keseluruhan atau penggabungan. Ya, maka satu orang bisa 2, bisa 3. Tadi kayak Iwan Fals ada 2, Habibie bisa 3 gitu dan sebagainya. Ya. Nah, perhatikan. Ada gaya pembelajaran tradisional dan ada gaya pembelajaran terdiferensiasi. Apa tradisional? Yang hanya memberikan satu cara untuk semua murid. Ada guru yang hanya menyampaikan itu satu cara aja. Kadang-kadang murid jadi bosen. Ya. Ada fokus pada kurikulum semata, tidak mau berkembang. Kemudian produk pembelajarannya seragam dan lebih cenderung murid menjadi pasif, tidak ada komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau terdiferensiasi atau terjadi perbedaan, kalau guru memberikannya dengan
cara sesuai minat dan bakat, maka anak-anak pun akan menjadi aktif dan terlibat secara personal. Orang-orang yang misalnya ketika jam pelajaran bahasa Indonesia, maka orang-orang visual itu lebih senang tuh. Tapi orang-orang yang kinestetik kurang senang, maka caranya berikan dia tugas membaca puisi. Aku, kan sambil bergerak. Ihsan Taufik. Nah, itu ciri orang kinestetik. Tetap pembelajarannya bahasa Indonesia, tapi dipadukan dengan kinestetiknya. Kalau yang visual, tadi dibarengin dengan visualnya. Kalau auditori, berikan mereka waktu juga untuk berbicara dan sebagainya. Itu ya. Untuk kontennya, apa yang dipelajari murid? Contoh, murid yang memiliki literasi tinggi, diberi teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Nah, beda ya. Dalam konten pelajaran, murid yang memiliki literasi yang tinggi, ya, berikan dia tugas analisis. Tapi bagi yang lain, cukup membaca ringkasan atau menonton video saja. Paham ya? Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, kemudian bagaimana cara murid belajar? Murid belajar dengan diskusi, praktek, simulasi sesuai gaya belajar. Kayak tadi tuh, praktek ada, simulasinya ada, dapat semua. Yang auditori dapat, yang visual dapat, yang kinestetik juga ada. Dia suka bergerak, ke sini, aku nyari ke sini, apu, itu kinestetik. Ya, yang suka duduk, yang suka diskusi itu visual dan auditori. Paham? Nah, produknya apa? Bagaimana murid menunjukkan pemahaman? Murid yang menulis selesai membuat video atau poster. Tadi kita sudah dibuat tulisan. Ya, ke depan nanti ke dalam pembelajaran bisa buat poster dalam satu kelompok, kan ada visual, auditori sama kinestetik. Ketika mereka bergabung dalam satu kelompok, maksudnya pelajaran IPS. Nah, yang kinestetik harus aktif tuh, memberikan ide atau apalan sebagainya. Yang visual menggambar tuh. Yang visual menggambar. Yang auditori apa kerjaannya? Dia membantu membacakan ini hasil-hasilnya dan sebagainya. Yang kinestetik mungkin nanti maju pas penjelasan. Nah, dibagi tuh tugas pembelajarannya sehingga kemudian dalam sebuah kerja kelompok itu bisa aktif dan produktif ketika pembelajaran. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dari di mana potensi kalian? Silahkan nanti kalau ada diskusi aktif sesuai dengan gaya belajar dan kecerdasannya. Seperti itu. Ya, ini kita baca terakhir. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Itu orang-orang yang punya gaya belajar visual. Ya, jadi kalian harus tahu yang mana nih biar kalian lebih enak belajarnya. Di rumah aku lebih enak nonton, ya udah sambil nonton aja gitu. Paham ya? Kasih tahu ke orang tua, mak, aku ini visual, mak. Jadi gaya belajarku harus nonton. Nah, tapi nonton yang benar, jangan yang lain ya. Nanti belajar yang lain, nonton yang lain gitu. Kedua, senang membaca dan mencatat. Ini tuh orang-orang yang gaya belajar visual. Bener nggak? Benar. Ya. Yang ketiga, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi kayak gini. Nah, orang visual lebih suka tuh. Wah, ada mata, ada telinga, ada tangan. Ya. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya tadi. Ada gajah di arung bawah. Oh, ada gajah di arung bawah. Kemarin Ustadz lihat gajah hidungnya kecil. Orang visual langsung menggambarkan, kecil. Nah, gitu. Ya, orang kinestetik mana peduli dia. Orang kinestetik. Lanjut ya. Strategi pembelajaran yang efektif apa? Gunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Nah, biasanya pakai spidol-spidol dan sebagainya. Orang-orang yang visual senang tuh dengan warna. Warna merah, dia ingat warna merah tuh apa, warna kuning apa. Dengan cara seperti itu dia ingat. Ya, misalkan rumus matematika, rumus apa warna merah, rumus apa warna hijau, rumus apa warna biru. Dia akan ingat tuh karena dia visual dengan warna tadi, dengan adanya warna tadi. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Ya. Apa? Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ya, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, apalagi suara guru Ustaz Ihsan. Cut. 3,
mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Nah, hati-hati nih, orang-orang auditori, hati-hati, jangan digunakan dengan secara tidak bijak. Saya ini auditori ustazah, saya suka mendengarkan gibah. Nah, hati-hati, nggak boleh, walaupun itu bagian dari kecerdasan kita, tapi gunakan dengan baik. Dengar apa? Dengar lagu, cerita, percakapan yang sederhana, ya, percakapan para ulama, dengerin orang ceramah kayak atau apa, sehingga membuat kita belajar lebih enak, efektif. Kemudian strategi belajar gimana? Gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, atau lagu edukatif. Dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Nah, orang auditori suka tuh. Oke, tadi apa maksudnya? Dia suka tuh. Iya ustazah, ustadz, maksudnya adalah tadi intinya begini. Dia suka ngomong. Sekarang dia mendengarkan dan dia suka mengutarakannya kembali. Itu orang auditori. Jangan nyuruh orang kinestetik. Walaupun bisa saja. Kan tadi kecerdasan majemuk bisa jadi kan. Cuman lebih cenderung kepada anak-anak yang auditori. Nah, yang kinestetik belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan langsung. Tadi praktek IPA ke lab, ya. Ada struktur tubuh, ada jantung, paru-paru. Dia nggak suka gambar tuh, dia sukanya lihat langsung. Oh, ini jantung, ini paru, ini hati, tangan, kaki dan sebagainya. Itu orang kinestetik. Kalau kita yang visual suka gambar, kinestetik pengennya nyentuh langsung. Bentuknya seperti apa? Nah, itu orang kinestetik. Suka praktek, eksperimen, aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Kemudian sering menggunakan gerakan saat berbicara atau belajar. Seperti ini ya. Nah, ini orang kinestetik tuh, karena dia suka bergerak. Ustadz, semuanya terisi, tapi lebih dominan ke visual. Semua terisi. Tapi di kecerdasan majemuk, tahu apa jawabannya? Di kecerdasan belajar, gaya belajar, Ustadz 2 ini. Dominan. Tapi di kecerdasan majemuk, Ustadz 100% kinestetik. 100% kinestetik. Makanya Ustadz termasuk orang yang ketika olahraga atau itu cepat nangkap dan lebih cepat ngerti. Jadi ya setidaknya bisa ketika ya main poli bisa, main futsal bisa, takraw bisa, bisa basket bisa, karena kinestetik 100% kalau di kecerdasan majemuknya. Tapi kalau gaya belajarnya visual dan auditori. Kenapa Ustadz bisa main poli? Karena dengan belajar visual, ya, dengan nonton dan sebagainya, Ustadz suka tuh nyerap ke sini. Tapi prakteknya pun bisa. Kan ada orang-orang yang kayak Ustaz Apip misal gitu ya. Dia visual auditori, kinestetik susah. Nggak bisa dia main poli, nggak bisa dia main futsal. Keras kakinya, keras tangannya. Itu contoh, ya. Nah, dari 3 kecerdasan ini, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa masing-masing di antara kita punya kecerdasan masing-masing, dan hari ini kita sudah tahu di mana kecerdasan kita masing-masing seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ada realistik. Nah, menggali potensi karir masa depan. Orang-orang yang realistis itu adalah seperti mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Ya. Kemudian investigatif, analisis, intelektual, dokter, analis, insinyur, peneliti, psikolog. Artistik, kreatif, imajinatif. Ada penulis, aktor, desain grafis, musisi, arsitek, dan lain-lainnya. Sosial, peduli komunikatif, guru, konselor, perawat, psikolog, kerjaan sosial. Nah, ustadz sosial nih. Tipe ustadz yang sosial. Kalian yang mana nanti? Enterprising, pemimpin, persuasif, pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ustadz juga suka nih. Konvensional, terstruktur, teliti, akuntan, administrasi, sekretaris, staf, keuangan, petugas arsip. Bukan ustadz banget. Bukan Ustadz banget. Coba yang realistik ada berapa orang? Ini ada nih polisi, ini ada nih petani dan sebagainya. Yang investigatif ada 2 orang, lebih cenderung kepada ilmuwan, dokter dan kawan-kawan ya, boleh. Artistik yang suka menulis, suka aktor, jadi ada juga 2. Sosial yang laki-laki. Enterprising. Oh, ada enterprising ya. Manajer, politikus, pengacara, pengusaha. Oh, ada juga. Terakhir, konvensional ada? Ada beberapa orang ya. Nah, kita dari sini bisa membaca di mana posisi kita.
Ya, dari hasil asesmen tadi, dari gaya belajar tadi, dari majemuk tadi, dan dari yang terakhir ini kita bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya yang saya mau, apa sih potensi yang saya bisa munculkan sehingga bisa fokus, jangan melenceng kemana-mana, ya seperti itu. Karena ini tentang karir masa depan juga nih tujuannya. Yuk maju yuk, boleh Silwa. Atau yang lain boleh, yang lain yang udah selesai. Ya, kira-kira dari hasil rekap dan rekomendasi, kira-kira apa yang kamu bisa ikuti ekstrakurikulernya dan profesi apa yang kamu pilih? Untuk ekstrakurikuler, saya merekomendasikan di panahan, badminton, dan bahasa Inggris. Sesuai dengan potensi yang hasil gaya belajar tadi ya, Ya. potensinya kinestetik. Terus untuk profesi masa depan, bisa psikolog, Psikolog. penulis, desainer grafis, guru, atau dosen. Oke, tepuk tangan untuk Hilwa. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Yang laki-laki maju. Yuk, gantian. Ya, silakan. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan, yang pertama ada pramuka, yang kedua ada B Inggris, yang ketiga ada B Arab, dan keempat ada panahan, yang kelima dominan futsal atau bola. Oke, profesi. Kalau profesi masa depannya relevan, yang pertama ada tentara atau Polri, yang kedua ada bos muda, yang ketiga ada guru, yang keempat ada PNS, dan yang terakhir kelima ada wirausaha. Oke, tepuk tangan untuk teman kita ya. Dengan segudang profesinya, mudah-mudahan ada satu yang tercapai. Ingat, fokus dengan gaya belajar dan kecerdasan majemuk yang kita miliki. Insya Allah tercapai ya gitu. Jangan salah kaprah. Oke, silakan anak-anak baca. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, silakan dua orang yang bisa menyimpulkan atau refleksi dari kegiatan kita pada siang hari ini. Maju dua orang boleh. Refleksi tadi. Ya, tepuk tangan untuk Salwa ya. Hasil refleksi pada kegiatan hari ini. Silakan. Jadi kesimpulannya, mengenali potensi dan gaya belajar sangat penting karena membantu setiap individu belajar lebih efektif, berkembang sesuai kekuatan dirinya, serta memaksimalkan prestasi dan potensi pribadi. Oke, tepuk tangan lagi ya. Ada lagi yang mau mewakili? Yang putra? Yang putri, ya Soleha juga boleh. Ada nggak yang putra? Nggak ada. Yang Soleha satu lagi yuk, maju. Siapa? Pitro, cepat maju Pitro. Ya silakan. Pitro merefleksikan hasil dari diskusi kita dan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dapat memahami berbagai karakteristik setiap siswa maupun seseorang melalui tes gaya belajar yang sudah kita pelajari dan juga kecerdasan majemuk yang sudah kita pelajari. Oke, tepuk tangan ya. Baik, anak-anak sekalian, selamat kalian sudah mempelajari jurus yang pertama. Tinggal berikutnya kalian untuk tetap semangat menggali potensi dan fokus pada kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Mudah-mudahan apa yang kalian usahakan bisa mencapai profesi atau pekerjaan yang kalian minati. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Ustaz, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.